كذلك المسجد الأقصى هو أمانة الفاتحين وعهدة المحررين، فقد فتحه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحرره صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه، وجعلوه أمانة في أعناقنا أمة الإسلام، فلا ينبغي أن نضيع هذه الأمانة ولا هذه العهدة، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. Beliau menyampaikan bahwasanya amanat untuk menjaga Masjidil Aqsa merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia. Dulu Masjidil Aqsa itu dibebaskan dan dibuka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang Arab dan orang Palestina. Kemudian dibuka kembali dan dimerdekakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari penjajahan Romawi. Beliau adalah orang Irak dan bukan orang Arab. Maka kita juga sebagai umat Islam yang ada di Indonesia mempunyai kewajiban yang sama seperti orang-orang Palestina yang ada di sana untuk bersama-sama membantu memerdekakan dari penjajahan Israel. كل الشباب جوا نايمين ولا حدا تساعد فيهم. الله اكبر عليكم، شو بتستنوا؟ بخلصكم انتوا اضربوها لجوا، المسجد القبلي كلها تتكسر. الله اكبر عليكم على همتكم، الشباب جوا كلهم نام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحب أن أقدم لكم تهنئة بحلول هذا الشهر الفضيل. كل عام وأنتم بخير. هذا الشهر الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا مباركا، وقال بأن فيه تفتح أبواب السماء. ومعنى تفتح أبواب السماء أي أن العمل الصالح من المؤمن يكون أقرب إلى القبول في هذا الشهر منه في غيره من الشهور، كما أن الله سبحانه وتعالى يجازي على العمل الصالح الجزاء المضاعف والأجر الجزيل. فهنيئا لمن اجتهد في هذا الشهر الفضيل وتزود من الأعمال الصالحة. Di awal, di pembukaan, Syekh menyampaikan kepada kita bahwasanya pada saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, yang mana bisa disebut juga dengan bulan keberkahan, yang mana pintu-pintu langit dibukakan dan pintu-pintu ampunan dibuka dan pintu rahmat juga dibuka selebar-lebarnya. Maka pada kesempatan bulan suci Ramadan ini kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal ibadah kita ketika bulan Ramadan yaitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyampaikan nasihat kepada kita semua, jangan pernah bosan dan jangan malas-malas untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini, karena apabila kita di bulan suci Ramadan saja malas untuk beribadah, apa kabarnya ketika kita di bulan selain di bulan Ramadan. إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا اليوم عن المسجد الأقصى المبارك، فلا حديث يعلو فوق الحديث عن المسجد الأقصى، خصوصا في هذه الأيام العصيبة التي يتعرض فيها المسجد إلى الاعتداء وإلى الاقتحام يوما بعد يوم وبشكل وحشي. وسيكون الحديث متناولا لثلاثة أمور رئيسية. الأمر الأول هو أن نعرف منزلة ومكانة المسجد الأقصى
في القرآن وفي الإسلام. الأمر الثاني هو أن نعلم ما وضع المسجد الأقصى، ما وضع المسجد الأقصى الآن وما وضع المرابطين فيه. الأمر الثالث هو أن نعلم خطوات ووسائل عملية لنصرة المسجد الأقصى المبارك. Pada kesempatan kali ini di Masjid Al-Munawwarah yang telah diberkahi oleh Allah, beliau akan menyampaikan 3 pokok bahasan. Yang pertama, beliau akan menyampaikan tentang keutamaan dan fadilah Masjidil Aqsa di Palestina. Mengapa kita harus membela dan membantunya dari penjajahan Israel. Dan yang kedua, bagaimana cara kita membantu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dari penjajahan Israel. Bagaimana caranya? Yang ketiga, beliau akan menyampaikan kejadian-kejadian terkini yang terbaru di Masjidil Aqsa Palestina. فإن فلسطين بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص جعل الإسلام لهما مكانة عظيمة في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء أننا نجد أن المسجد الأقصى هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص كتاب الله. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه منزلة عظيمة جدا. Yang pertama yang beliau sampaikan, perlu kita ketahui bersama sebagai kaum muslimin, Masjidil Aqsa merupakan tempat di mana Nabi Muhammad SAW berisra. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata beliau yang artinya adalah Allah telah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina itu merupakan perjalanan spiritual yang Allah memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari. Yang mana Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada malam hari, dan Masjidil Aqsa merupakan tempat Isra-nya Muhammad SAW sebelum dari menuju ke Sidratul Muntaha yaitu di langit untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat 5 waktu. Dan ketika di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melakukan salat berjamaah, beliau sebagai imam dan makmumnya adalah para nabi-nabi dari nabi pertama sampai dengan nabi terakhir. Begitulah sejarah dan keutamaan Masjidil Aqsa yang pertama. الأمر الثاني أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين، فقد صلى المسلمون إليه قبل أن يتحولوا إلى القبلة الثانية إلى البيت الحرام. ولا بد أن نعلم، فمن لم يعرف شرف القبلة الأولى لن يعرف شرف القبلة الثانية. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أن المسجد الأقصى هو ثاني المسجدين بناء على وجه الأرض بعد المسجد الحرام. Yang selanjutnya yang beliau sampaikan perlu kita ketahui sebagai kaum muslimin, Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Sebelum kita sholat menghadap Ka'bah yang ada di Mekah, dulu kaum muslimin sholatnya menghadap Masjidil Aqsa yang ada di Palestina selama kurang lebih 16 bulan. Kemudian beliau menyampaikan Masjidil Aqsa merupakan masjid kedua yang dibangun di bumi ini setelah Masjidil Haram. Kira-kira pembangunannya jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. كذلك أن المسجد الأقصى لا يقل أهمية في الإسلام عن المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، فإليه تشد الرحال وإليه تهوى القلوب وإليه تعشق الأنفس، وذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya Masjidil Aqsa merupakan salah satu masjid yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la tushaddid rihal ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjidil Hada, wa Masjidil Nabawi, thumma Masjidil Aqsa. Yang artinya adalah janganlah kalian bersusah payah untuk menuju suatu tempat atau untuk melakukan perjalanan kecuali dalam 3 masjid ini, yaitu yang pertama Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan kemudian Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dewasa ini kita bisa untuk mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ada di Arab Saudi ketika kita umrah ataupun kita melakukan ibadah haji. Tapi untuk ke Masjidil Aqsa kita sangatlah susah, dan karena sedang ada penjajahan dari Israel, Zionis Yahudi, laknatullah alaihim. Kalaupun bisa kita datang ke sana, itu kita harus menggunakan visa Israel. Itu pun sangat sulit ya. كذلك المسجد الأقصى هو أمانة الفاتحين وعهدة المحررين، فقد فتحه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحرره صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه، وجعلوه أمانة في أعناقنا أمة الإسلام، فلا ينبغي أن نضيع هذه الأمانة ولا هذه العهدة، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya amanat untuk menjaga Masjidil Aqsa merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia. Dulu Masjidil Aqsa itu dibebaskan dan dibuka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang Arab, bukan orang Palestina. Dan kemudian dibuka kembali dan dimerdekakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari penjajahan Romawi. Beliau adalah orang Irak dan bukan orang Arab. Maka kita juga sebagai umat Islam yang ada di Indonesia mempunyai kewajiban yang sama seperti orang-orang Palestina yang ada di sana untuk bersama-sama membantu memerdekakan dari penjajahan Israel. كما أن المسجد الأقصى هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألته مولاته ميمونة فقالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال ائتوه فصلوا فيه، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. وهنا نعلم أنه يجب على كل مسلم أن يكون له سهم من الخير في نصرة هذا المسجد المبارك. Kemudian beliau menyampaikan tentang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah saya fatwa tentang Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, datanglah ke sana dan sholatlah di sana. Karena sholat di sana bagaikan kita 500 kali sholat di tempat yang lain. Sedangkan ketika kita di Masjidil Haram bagaikan 100.000 kali kita sholat di tempat yang lain, dan di Masjid Nabawi 1.000 kali sholat bagaikan 1.000 kali sholat di masjid yang lain. Beliau lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan, datang ke Masjid Aqsa dan sholatlah di sana, dan apabila kamu tidak bisa datang ke sana seperti saat ini kita tidak bisa datang ke sana, maka kirimlah hadiah minyak untuk menerangi dan menjadi pelita bagi umat Islam. Mengapa minyak? Karena minyak adalah sumber cahaya. Zaman dulu kan belum ada penerangan listrik seperti saat ini. Maka dari itu dikirimkan hadiah-hadiah minyak untuk menerangi agar tetap menjadi pelita bagi umat Islam yang ada di dunia ini. Karena maksudnya minyak yaitu kita memberikan harta dan infak sedekah semampu kita, sebisa kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. فمن هنا نعلم أن المسجد الأقصى له منزلة في الإسلام، ومن هنا أيضا نعلم أن نصرة المسجد الأقصى والدفاع عنه واجب وفرض وليس نافلة. فمن العيب ومن العار أن ننعم نحن المسلمون بطيب المأكل والمشرب والملبس ونحن في نعم الله سبحانه وتعالى، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدد بالهدم بفعل الأنفاق الخبيثة التي فعلها الاحتلال، ومعرض ويتعرض بين الوقت والآخر للاقتحامات والاعتداء على المصلين والمعتكفين بداخله. Maka dari itu setelah kita mengetahui keutamaan Masjid Aqsa terhadap agama kita Islam, yang mana kewajiban untuk membela Masjid Aqsa merupakan kewajiban kita semua,
hukumnya untuk membela Masjidil Aqsa adalah wajib, bukan lagi sunnah. Kita di Indonesia bisa sholat dengan enak, dengan nyaman, makan enak, tidur juga enak. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka untuk melaksanakan ibadah saja diganggu dan dirusuki dan ditakut-takuti, bahkan dipukuli oleh tentara-tentara Israel. Ketika para orang-orang Palestina yang sedang i'tikaf di Masjidil Aqsa, yang sedang sholat di sana, mereka para tentara Israel mencoba untuk mengusir orang-orang yang sedang beribadah dengan secara paksa. Orang-orang yang ada di Palestina, mereka tidak mau dan tidak ridho orang-orang Israel memasuki Masjidil Aqsa dengan sepatu-sepatu mereka, dengan tembak-tembak mereka, ingin mengusir orang-orang yang sedang sholat di Masjidil Aqsa. Maka dari itu kita yang ibadah di Indonesia ini tanpa gangguan, tanpa rintangan, tinggal datang ke masjid, kita layaknya dan harusnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus membantu mereka yang ada di Palestina. هذا وإنه مع بداية هذا الشهر الفضيل شهر رمضان بدأت الدعوات من المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى وإقامة بعض الأعياد اليهودية فيه وتهويده. فماذا فعل المسلمون المرابطون؟ ذهبوا إلى المسجد الأقصى من أول ليلة في رمضان وصلوا فيه التراويح وقالوا نحن معتكفون فيه مدافعين عنه مرابطين فيه. فما كان رد الاحتلال عليهم إلا أنهم دخلوا إلى المسجد منذ يومين وأخرجوا المصلين منه وضربوا المعتكفين ولم يفرقوا بين رجل وامرأة وبين شاب وشيخ وبين طفل وقعيد، وأخرجوهم بضرب البنادق وإلقاء القنابل. فمن يرضى بذلك ومن يؤيد ذلك إلا منافق. فلا بد لكل مؤمن أن يقف في وجه هذا العدوان الصارخ على مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau menyampaikan para umat Islam yang ada di jalur Gaza, mereka mundur atau mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, mereka tinggal di masjid dan tidak kembali ke rumahnya untuk menjaga Masjidil Aqsa dari tentara-tentara Israel. Karena tentara-tentara Israel ingin merusak Masjidil Aqsa dan ingin membangun tempat ibadah bagi orang Yahudi. Maka orang-orang yang ada di Palestina sana, mereka beriktikaf di masjid dari awal Ramadan sampai sekarang, dan bahkan nanti sampai akhir Ramadan mereka tidak pulang ke rumahnya, hanya agar untuk menjaga Masjidil Aqsa. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika orang-orang Palestina meninggali Masjidil Aqsa, tidak pulang ke rumahnya, orang-orang Israel, tentara khususnya, mereka sengaja masuk ke Masjidil Aqsa dengan paksaan, merusak beberapa bagian pintu yang ada di Masjidil Aqsa dan ingin mengusir orang-orang Palestina yang sedang beriktikaf di sana dengan cara memukuli, tidak membedakan laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa. Mereka paksa untuk keluar, mereka pukuli, bahkan tidak segan-segan mereka menembaki orang-orang yang sedang beriktikaf di sana. Sungguh keji dan sungguh kejamnya orang-orang Israel ini. Maka dari itu kita harus berdiri tegak dan harus berani untuk melantangkan suara kita. Kita harus melawan penjajahan Israel yang ada di Palestina, dan juga yang paling tidak kalah pentingnya yaitu kita membantu saudara-saudara kita dengan infak dan sedekah yang akan kita keluarkan nanti. فهذا الاعتداء ليس جديدا على الاحتلال وليس جديدا على المسجد الأقصى، فقد بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بسبب هذا الموقف ما يقارب في مجموعه ما يقارب من 5,000 معتقل، وهذا ويرتقي كل يوم بعد يوم ما يقارب من شهيد أو شهيدين. فمن لهؤلاء، من لأهليهم، من لذويهم، من لأسرهم، من لأطفالهم، إن لم يكن نحن المسلمون. Kemudian beliau menyampaikan dari awal Ramadan sampai sekarang sudah terbunuh dan syahid 5.000 orang yang ada di Palestina gara-gara orang Israel ingin mengusir orang-orang yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa. Kejadian yang terbaru baru kemarin 400 nyawa atau 400 manusia umat Islam yang ada di Masjidil Aqsa terbunuh oleh tentara-tentara Israel yang tidak punya hati nurani tersebut. Dan siapa lagi yang akan membantu mereka kalau bukan kita umat Islam yang ada di Indonesia ini salah satunya. Maka dari itu mari kita kuatkan barisan dan satukan tujuan untuk melawan penjajahan Israel. Kita di sini tidak bisa melawan secara langsung, tapi kita bisa membantu saudara kita
dengan harta kita, dan juga kita juga bisa mengeluarkan suara kita, mungkin bisa tidak setuju dengan apa-apa yang dilakukan oleh Israel dan menolak kedatangan Israel yang ada ke Indonesia. لذلك وجب علينا أن نعلم وأن نتعلم كيف ننصر المسجد الأقصى عن طريق 3 أمور. الأمر الأول الدعاء، فالدعاء لا يعجز عنه مسلم وليس له حجة في تركه. الأمر الثاني هو الإنفاق، كل بقدر استطاعته، وذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الأمر الثالث هو حمل تلك القضية في أعناقنا ومعرفة والتأكد من أنها قضية لكل مسلم، وتعليم أولادنا وأسرنا وزوجاتنا أن المسجد الأقصى هو للمسلمين، وأن قضية فلسطين هي قضية إسلامية وليست قضية فلسطينية وحدها وليست قضية عربية فقط. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya bagaimana kita membantu Masjid Al-Aqsa dari Palestina. Yang pertama, kita mendoakan mereka di dalam salat-salat kita dan di dalam tahajud-tahajud kita. Beliau menyampaikan doa adalah senjata bagi orang beriman. Yang pertama kita yang bisa kita bantu yaitu dengan doa. Kita mendoakan mereka agar segera diberikan kemenangan dan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu dengan berinfakkan sedekah harta kita ke mereka, yang orang-orang yang membela Palestina secara langsung dengan nyawa mereka, dengan fisik mereka. Mereka yang ada di sana mengorbankan segala sesuatunya. Banyak perempuan-perempuan yang menjadi janda, banyak laki-laki yang menjadi duda, dan bahkan banyak anak-anak yang menjadi yatim dan piatu karena ayah dan ibu mereka terbunuh dan meninggal karena ulah tentara-tentara Israel. Maka dari itu kita yang ada di Indonesia ini sebagai kaum muslimin bisa membantu mereka dengan infak harta semampu kita dan seikhlas kita. Dan yang kemudian yaitu yang ketiga yang beliau sampaikan, kita berikan pengetahuan kepada anak-anak kita, kepada suami dan istri kita bahwasanya kewajiban membela Masjid Al-Aqsa ini adalah kewajiban kita semua sebagai umat Islam, bukan hanya kewajiban orang-orang yang ada di Palestina saja, bahkan seluruh dunia wajib membantu warga-warga Palestina yang ada di sana. Dan kita juga gunakan sosial media kita dengan baik, yaitu dengan membuka kabar-kabar terkini yang ada di Palestina. Jika kita buka HP kita dan kita searching di Google ataupun di YouTube, pasti kita ketik tentang kejadian Palestina hari ini, pasti bapak dan ibu-ibu yang ada di sini akan miris dan menangis untuk melihat kejadian-kejadian yang ada di sana. إخواني الأحباب، اعلموا أن نصر الله قادم وأن نصر الله قريب تنفيذا لوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإما أن نكون سببا من أسباب النصر فننال هذا الشرف العظيم، وإما أن نعرض ونتولى فيعرض الله عنا ويستبدلنا بقوم آخرين يكونون أولى بنيل هذا الشرف منا، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Beliau menyampaikan semoga Allah menyegerakan kemerdekaan dan kemenangan Palestina atas penjajahan Israel, dan kemudian beliau menyampaikan bahwasanya kita yang ada di Indonesia ini wajib juga sebagai kaum muslimin membantu mereka. Apabila kita tidak mau membantu mereka, maka Allah akan mengganti kita dengan kaum yang lebih mulia yang akan membantu warga-warga kaum muslimin yang ada di Palestina. Apabila tidak ada orang yang membantu lagi, maka Allah akan mengganti dengan kaum yang lebih mulia lagi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi bukan Allah yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Beliau menyampaikan dari ayat Al-Quran Surat Muhammad ayat 38 bahwasanya barang siapa yang bakhil atau kikir atau pelit, dialah yang pelit untuk dirinya sendiri. Allah Maha Kaya dan kita semua Maha Fakir dan miskin.
Semoga kita semua jadi saksi perjuangan dan saksi hidup, bukan hanya menjadi penonton tapi juga menjadi pelaku sejarah atas kemenangan dan kemerdekaan Palestina atas penjajahan Israel. Laknatullah alaihi. إخواني الأحباب، أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون المسجد الأقصى شاهدا لنا بين يدي الله لا شاهدا علينا، وأن يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا حينما نلقاه بأننا نفذنا وصيته وحملنا أمانته في أعناقنا وكنا على قدر المسؤولية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir beliau menyampaikan semoga kita semua bisa memegang amanah Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa, dan semoga kita di akhirat nanti bisa menjawab pertanyaan apa yang telah kamu lakukan untuk Masjidil Aqsa. Kita bisa menjawabnya, kita pernah membantu Masjidil Aqsa dengan menginfakkan harta dan sedekah kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan kemerdekaan dan kemenangan segera untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair. Syukran ala husni mubarakatum wa minkum al-hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua telah kita simak bersama bahwasanya Masjidil Aqsa merupakan masjid milik umat Islam seluruh dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan sedekah-sedekah yang sudah diberikan tadi kotak, kita isi dengan semampu kita dan seikhlas kita, karena apa yang telah kita keluarkan di jalan Allah akan kembali ke kita sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dawu mardokum bisodakoh." Obatilah sakit-sakit kalian dengan bersedekah. Istilahnya sedekah ini adalah obat. Yaitu apabila orang bersedekah, apabila dia sedang sakit, insya Allah sakitnya akan diberikan di sisi Allah. Mari kita infakkan dan kita sedekahkan harta yang sudah disebutkan oleh Allah kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang dijajah oleh tentara-tentara Zionis Yahudi Israel. Saat Allah atas mereka tidak mempunyai belas kasihan dan sangat kejam terhadap orang-orang Palestina. Mungkin ini saja dari kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.